斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Gelombang binatang 6. Ledakan. Terdengar suara keras, jelas ada sesuatu yang menghantam batu besar itu. Pada saat ini, di luar gua, binatang iblis di seluruh pegunungan Tianmo sepertinya telah disuntik dengan darah ayam, tanpa alasan apapun, seperti air pasang, menyapu seluruh pegunungan Tianmo. Kemanapun mereka lewat, apakah itu aliran gunung dengan pepohonan lebat atau gua yang dalam dan sunyi, itu langsung berubah menjadi berantakan, hanya gua tempat Xiao Yan berada yang memiliki cahaya redup. Kota Moyun yang berdekatan dengan pegunungan Tianmo juga sedang digerebek oleh monster saat ini. Banyak orang kuat di kota Moyun melawan. Selama tidak ada monster di atas 3 bintang, membaca www.kansu.com mereka masih bisa menolak. Pada saat ini, beberapa pria berjubah hitam muncul di kota Moyun, berjalan di kota Moyun seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah mereka tidak memperhatikan monster yang luar biasa. Monster-monster itu meledak menjadi kabut darah tepat di depan mereka. Masih belum ada aura anak itu. Apakah anak itu sudah memasuki pegunungan Tianmo? Salah satu pria berjubah hitam berkata kepada pria berjubah hitam di sampingnya dengan mata yang sangat suram. Jika anak itu benar-benar memasuki pegunungan Tianmo, hidupnya mungkin dalam bahaya jika dia bertemu dengan gelombang binatang seperti ini. Kali ini sudah diatur oleh organisasi. Kita perlu melihat orang saat kita hidup, dan kita perlu melihat mayat saat kita mati. Mari kita tunggu gelombang binatang buas berlalu. Ada juga monster dengan kekuatan Dou di bintang 5 di pegunungan Tianmo, dan tidak mudah bagi kami untuk menghadapinya. Beberapa pria berjubah hitam mengangguk satu demi satu. Suara gemuruh di luar gua bergema terus-menerus, dan celah di batu itu terbuka dengan mengesankan. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Sepertinya kita tidak akan bisa bertahan lama, jadi bersiaplah untuk bertarung. Xiao Yan menoleh dan berkata pada Xiao Qi yang ada di belakangnya. Xiao Qi mengangguk, dia secara alami tahu kengerian gelombang binatang itu, dan matanya menjadi jauh lebih bermartabat. Di tangan kiri Xiao Yan, lampu kuning menyala, dan sebuah penggaris besar muncul di tangan Xiao Yan. Retakan di batu pecah seperti jaring laba-laba dengan suara klik terus-menerus. Ledakan, batu besar yang menghalangi pintu masuk gua akhirnya meledak. Batu itu meledak, dan bau darah segera mengalir ke dalam gua. Seekor binatang iblis raksasa meraung keras ke arah Xiao Yan, dan bergegas menuju gua. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Gelombang binatang 7. Tanpa ragu sedikitpun, Xiao Yan berbalik, dan penguasa kuno di tangannya membuat ayunan provokatif di udara, dan dengan tegas menebas monster yang sedang menyerang itu, menggambar garis di kepala monster itu seperti pisau tajam, lubang, darah menyembur keluar, dan terbang mundur, dan hancur berkeping-keping oleh monster yang berterbangan dalam sekejap. Begitu gua dibuka, banyak monster menemukan Xiao Yan dan Xiao Qi, dan bergegas menuju gua. Bau darah menyebar, Xiao Yan berdiri tegak, siap berbelanja di dalam hatinya. Xiao Qi tidak berhenti, tangannya gemetar, dan sebuah tombak muncul di tangan Xiao Qi. Xiao Qi tidak ragu-ragu, mengacungkan tombaknya, dan bergegas keluar, menikam monster yang bergegas dengan liar, tanpa ampun. Setiap tembakan mengenai kepala monster yang bergegas di depan, serangkaian jeritan keluar, dan monster ini segera dicabik-cabik oleh monster di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Tiba-tiba, monster di sekitar menjadi lebih longgar, Xiao Yan sedikit mengernyit, wajahnya menjadi lebih bermartabat, firasat buruk muncul di hatinya, kekuatan jiwa menyebar, dan nafas muncul dalam jangkauan kekuatan jiwa Xiao Yan. Wajah Xiao Yan terkejut, dan dia buru-buru berteriak kepada Xiao Qi, "Xiao Qi, segera kembali." Xiao Qi memegang tombak terbalik, dan sepertinya merasa ada yang tidak beres. Saat dia akan mundur, sesosok besar telah bergegas di depan Xiao Qi, dan dia meraung ke arah Xiao Qi dengan mulut berdarah, bau darah datang ke wajahku. Melihat ini, Xiao Yan tidak ragu sama sekali, dan membangkitkan semangat juangnya dengan ganas. Aura samar berwarna darah meresapi tubuhnya, dan garis-garis aneh yang terlihat samar muncul di bawah kulitnya. Aura Xiao Yan tiba-tiba meningkat banyak. Dalam sekejap semata, sosok Xiao Yan telah muncul di atas tubuh besar itu, dan dengan seluruh kekuatannya, Tianhuo Eternal Ruler menebas dengan keras kepala monster itu, membuat suara pukulan baja. Xiao Qi juga sangat fleksibel, dan dengan cepat melewati monster besar ini dengan kilasan sosoknya. Tubuh monster ini sangat besar, 3 kali lebih besar dari monster biasa, permukaan tubuhnya ditutupi lapisan pelindung seperti duri baja. Setelah dipukul oleh Xiao Yan seperti ini, tidak ada jejak yang tersisa di tubuhnya. Pukulan Xiao Yan tidak efektif, dan sosoknya segera meninggalkan tubuh monster itu dan mengelak ke arah Xiao Qi. Monster ini disebut Steel Spike Giant Beast, monster bintang 4.
Kekuatan monster bintang 4 sebanding dengan Doudi bintang 4. Ini sangat tirani. Ini adalah monster yang relatif umum di antara monster bintang 4 dapat dihitung. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Gelombang binatang 8. Raksasa duri baja memiliki tubuh yang besar dan kecepatan serangan yang lambat, tetapi ia memiliki kekuatan dan pertahanan tirani, dan ekornya sangat cepat. Sosok Xiaoyan muncul di samping Xiaoqi. Menghadap binatang berduri baja raksasa, dia berkata kepada Xiaoqi dengan serius dan cepat, monster ini terlalu kuat, kita hanya bisa mencoba untuk melihat apakah kita bisa menghadapinya dengan mengandalkan kecepatan. Setelah berbicara, menggunakan Sunpo, sosok itu menghilang lagi. Secara alami, binatang berduri baja raksasa yang sangat lambat tidak bisa mengejar Xiaoyan yang cepat. Melihat arah di mana Xiaoyan menghilang, ia menjentikkan ekornya dan meraung keras pada saat yang sama, menakuti monster di sekitarnya agar tidak mendekati aliran gunung. Terbentak, tiba-tiba terjadi pukulan keras, dan sesosok terbang terbalik dan jatuh dengan keras di aliran gunung. Sosok ini adalah Xiaoyan. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah. Dia tidak menyangka binatang berduri baja yang besar dan besar ini akan memiliki serangan yang begitu cepat. Dia dengan cepat mengambil segenggam pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia bergerak dan melayang lagi. Xiaoqi juga sangat terkejut. Kecepatan Xiaoyan tidak lebih lemah dari kecepatannya, bahkan melebihi kecepatannya. Dia tidak bisa menghindari serangan cepat dari ekor monster berduri baja itu. Melihat Xiaoyan terbang terbalik, Xiaoqi mengelak beberapa kali. Tombak di tangannya terus melewati tubuh binatang raksasa itu, membuat suara benturan baja, tetapi serangan Xiaoqi untuk baja raksasa binatang berduri itu seperti menggaruk gatal. Monster besar itu berbalik, dan ekornya yang tebal dan cepat melesat ke arah Xiaoqi. Xiaoqi langsung dipukul dan terbang terbalik ke udara. Xiaoyan bergegas kembali dari udara saat ini. Melihat Xiaoqi terlempar ke udara, dia berjingkat, berakselerasi, menangkap Xiaoqi di udara, membungkuk, mendarat dengan ringan di tanah, dan melarikan diri dengan putus asa. Xiaoqi pingsan karena pukulan ini. Xiaoyan memandang binatang duri baja raksasa yang mengejarnya. Dia mengelak beberapa kali, menemukan tempat tersembunyi, menempatkan Xiaoqi, menarik beberapa cabang untuk menutupi Xiaoqi, dan berbalik menghadap duri baja yang mengejarnya. Binatang raksasa itu menjarah. Xiaoyan harus menghadapi monster bintang 4 yang hampir tak terkalahkan baginya. Karena dia diintimidasi oleh monster duri baja, tidak banyak monster di sini, dan mereka semua jauh dari monster duri baja. Jika dia melarikan diri ke sini dengan kecepatan, tidak diragukan lagi, mereka akan tenggelam dalam gelombang binatang buas, dengan sedikit cara untuk bertahan hidup. Xiaoyan memandang binatang duri baja raksasa dengan leher bengkok dan meneteskan air liur ke arahnya, matanya terpaku, dan dia berteriak keras. Tubuh Kaisar Pejuang, sosok Xiaoyan tiba-tiba menjadi setinggi ratusan kaki, dan penguasa kuno abadi Tianhuo yang besar di tangannya juga bersinar, memancarkan cahaya api yang redup, dan aura yang jauh dan kuno menyebar, menghadap binatang berduri baja raksasa dan ke bawah. Binatang raksasa berduri baja itu tidak menghindar sama sekali, dan cakar besarnya langsung meledakkan penguasa Tianhuo Henggu. Kekuatan yang kuat mengguncang Xiaoyan mundur beberapa langkah. Ini masih merupakan situasi di mana binatang raksasa berduri baja tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Di matanya, Xiaoyan mungkin sudah menjadi sepiring makanan ringan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Xiaoyan mungkin tidak hanya bisa mengambil mundur beberapa langkah dengan mudah. Keterampilan bertarung tingkat niat, api dan tebas penggaris dengan keras. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Gelombang binatang 9. Xiaoyan berteriak dengan keras, dan langsung menggunakan teknik bertarung tingkat Yi. Monster ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani, jadi dia harus menggunakan cara terkuat. Penguasa kuno abadi Tianhuo di tangan Xiaoyan tiba-tiba memancarkan nyala api yang menyilaukan, dan panas seperti lava cair menyebar tiba-tiba. Xiaoyan membalik telapak tangannya, dan cetakan tangannya tiba-tiba berubah, dan penguasa kuno abadi Tianhuo yang besar meledak langsung ke binatang raksasa berduri baja itu. Mencemooh, Xiaoyan memukul dengan satu kaki, menggambar mulut berdarah besar di belakang binatang raksasa berduri baja itu. Segera setelah binatang duri baja raksasa itu juga berbalik, ia mengayunkan ekornya yang besar ke arah Xiaoyan. Itu sangat cepat sehingga Xiaoyan tidak bisa mengelak sama sekali. Tubuh Xiaoyan bergetar, dan seluruh tubuhnya terhempas lagi. Tubuh Xiaoyan saat ini tidak dapat menahan kekuatan besar dari binatang raksasa berduri baja. Pukulan ini langsung membuat Xiaoyan pingsan. Jelas, Xiaoyan terluka parah. Doudi bintang 2 sangat rentan terhadap monster bintang 4. Binatang duri baja raksasa juga meraung karena mulut berdarah yang ditarik oleh keterampilan bertarung tingkat Yi Xiaoyan, dengan niat membunuh di matanya, menggerakkan tubuhnya yang berat seperti gunung Tai, dan berjalan perlahan menuju Xiaoyan yang tidak sadarkan diri di tanah. Oh, aku menyelamatkan hidupmu. Zantua di Zichen Void Spirit Pagoda menghela nafas, dan baru saja akan bergerak ketika tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari saku Xiaoyan, seperti mata benda transparan biasa muncul di udara, roh hantu. Segera, kekuatan tak terlihat yang tak tertandingi merembes keluar dan menyebar ke seluruh area sekitarnya. Monster yang ditutupi oleh kekuatan tak terlihat ini langsung meledak menjadi kabut darah, semua yang ada di sekitar segera menjadi tenang. Raksasa duri baja itu jelas juga terluka parah,
Ia segera merasakan bahaya yang ekstrim, mengeluarkan raungan, berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi begitu ia mengambil langkah, lingkaran noda darah muncul di lehernya, baja itu duri kepala besar dari binatang raksasa itu langsung jatuh, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Binatang raksasa berduri baja itu jatuh ke tanah dengan keras, dan hantu itu terbang kembali ke saku Xiao Yan dengan sentakan. Xiao Yan sudah tidak sadarkan diri saat ini. Jejak energi hangat menyapu tubuh Xiao Yan, secara bertahap memperbaiki luka di tubuh Xiao Yan. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bistide dan satu lainnya, 10. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Yan perlahan membuka matanya, dan melompat tepat setelah dia bangun. Sedetik sebelum dia jatuh koma, Xiao Yan hanya ingat bahwa dia dipukul oleh ekor binatang berduri baja raksasa, dan pada saat ini mayat binatang berduri baja raksasa itu tergeletak di sampingnya. Apa yang terjadi? Xiao Yan tertegun sejenak. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yan dengan cepat menghubungi Zhan Lao, dia menduga itu hanya Zhan Lao. Hantumu yang menyelamatkanmu. Aku baru saja memberimu beberapa pil penyembuhan. Suara Old Zhan terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba sadar ketika mendengar kata-kata itu, dia hampir melupakan hantu di sakunya. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk sakunya dengan ringan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada hantu itu. Dia dalam bahaya ekstrim sekarang. Jika bukan karena hantu itu, dia pasti sudah mati sekarang. Kemudian Xiao Yan bergegas ke Xiaoqi yang disembunyikan olehnya, dengan cepat mengeluarkan obat penyembuh, memasukkannya ke mulut Xiaoqi, dan kemudian membawanya ke dalam gua dan menenangkannya. Xiaoqi tidak terluka parah, dan mungkin butuh beberapa saat untuk bangun. Nak, inti sihir dari monster bintang 4 itu bagus untukmu sekarang, jangan lewatkan. Suara Zhan tua terdengar lagi. Xiao Yan terkejut, berbalik, dan terbang menuju binatang berduri baja raksasa yang tergeletak di aliran gunung. Melihat tubuh besar binatang berduri baja raksasa itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Mengambil penguasa kuno abadi Tianhuo, Xiao Yan mencabut inti sihir dari kepala binatang raksasa berduri baja, dan kemudian memasukkan tubuh binatang raksasa berduri baja itu ke dalam ring. Tubuh monster bintang 4 juga bernilai banyak uang, jadi Xiao Yan menyimpannya dengan santai. Inti sihir seukuran kepala tergeletak di tangan Xiao Yan, seperti batu delima besar yang cerah. Di inti sihir, gelombang energi yang kuat melonjak, dan udara di sekitar inti sihir tampak menjadi panas. Genesis Ki Kaisar yang terkandung dalam inti sihir monster bintang 4 setara dengan inti sihir bintang 2 yang tak terhitung jumlahnya, sampai dipindahkan. Di benua ini, semua orang tahu pentingnya Ki asal Kaisar, jadi untuk inti sihir bintang 4, yang berisi Ki asal Kaisar yang kuat, banyak orang yang sangat didambakan. Tetapi ketamakan adalah milik ketamakan, membunuh monster bintang 4, meski itu orang kuat dengan kekuatan yang sama dengan Doudi bintang 4, apalagi Xiao Yan yang hanya Doudi bintang 2. Meskipun Xiao Yan terluka parah sekarang, dia cukup beruntung bisa mendapatkan inti sihir bintang 4 pada akhirnya. Sukitab, suara Old Zhan terdengar lagi. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan, setelah memiliki darah ras iblis, dia belum melahap dan menyerap inti iblis untuk berkultivasi, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencobanya.